underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, setelah pemerintah menetapkan bebas PCR dan antigen untuk bepergian, bagaimana dengan sekolah pembelajaran tatap muka? Ya, ini kita nganggep bahwa pemerintah cukup realistis ya. Ya. Jadi selama ini kan pandemi ini sudah 2 tahun. Dan semua relatif penduduk Indonesia ini sepertinya itu udah banyak sekali yang dapat vaksin 2 kali. Bahkan sebagian besar ada yang booster 3 kali. Ya. Konon ada yang 4 kali. Ya. Nah, sekarang sepertinya tingkat imunitas yang dinamakan herd immunity dari masyarakat itu sepertinya hampir tercapai lah ya. Karena memang terbukti bahwa yang menderita kena COVID itu ya paling 2%. Ya. Nah, sekarang juga ini yang digembar-gemborkan ada Omicron. Itu juga ternyata kalau orang yang kena itu gejalanya juga seperti flu. Batuk-batuk. Ya, sedikit pusing kepala, demam gitu ya, dan itu dengan makan obat yang ada yang dijual bebas ya, itu juga ternyata 3 hari udah nggak ada masalah. Ya, memang penularannya cepat, tetapi pengobatannya juga cepat. Seperti flu. Flu zaman 100 tahun yang lalu itu kan membahayakan. Banyak orang yang kena flu meninggal. Kita lihat di video-video YouTube itu ya. Tapi sekarang kalau orang bilang flu itu kan sakit apa lu? Ah, ini masuk angin aja flu. Ya, jadi istirahat aja sembuh. Iya. Lah, sebetulnya yang namanya Omicron atau COVID-19 ini sudah sampai taraf seperti itu. Ya. Ini banyak yang ngomong betul atau tidak, sebetulnya kita nggak perlu mempersalahkan. Kalau memang kenyataannya seperti itu, dan masyarakat juga sepertinya sudah fine-fine aja kan. Jalan-jalan mulai penuh, macam-macam. Nah, sebetulnya ya sekolahan-sekolahan yang tatap muka itu harus segera dimulai. Jangan lagi ragu-ragu. Selama 2 tahun ini Indonesia itu sudah ketinggalan di dalam belajar-membelajar. Ya, kalau kita lihat negara tetangga kita itu sudah mulai membuka atau melakukan sekolahan tatap muka itu sudah 1/2 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita masih menunda lagi dengan alasan takut ada ketularan dengan Omicron ini, saya pikir ya baik karena mencegah penyakit itu baik, tetapi ini agak kebanyakan bobotnya. Ya, jadi pengorbanan pendidikan dibanding dengan sesuatu yang didapat dari kesehatan ini tidak seimbang. Sekarang saatnya harus cepat-cepat dibuka. Karena pendidikan untuk anak-anak kita itu adalah kunci masa depan bangsa Indonesia kita ini. Jadi sekarang tidak boleh lagi ditunda. Mengenai efek-efek kebahayanya ya masih ada kan, tetapi jangan terlalu parno. Ya, jadi pakai masker oke. Kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol tidak boleh terlalu begitu hebat, gerombol nggak karuan seperti itu, tapi harus tetap jaga jarak. Ya, masker tetap dipakai, cuci tangan pasti. Ya, hand sanitizer yang disediakan sekolah itu semua kan ada dananya semua. Ini yang harus dilakukan. Jadi agar supaya pendidikan di Indonesia itu menjadi baik kembali. Kita harus jujur, kemarin pendidikan online yang namanya daring macam-macam itu sebetulnya efektivitasnya tidak lebih dari 20%. Ya, infrastrukturnya internet itu enggak lancar, putus-putus, buffering puter-puter ya. Seperti sekarang yang ditakutkan kan seperti itu. Kalau internetnya blank atau muter-muter orang sudah bingung kan. Nah, ini juga begitu. Mana bisa memberi pendidikan yang bagus. Jadi oleh sebab itu cepat-cepat, jangan ditunda-tunda, jangan merasa hebat mencegah terjadinya COVID kepada murid-murid. Itu bukan prestasi. Prestasi yang paling bagus adalah bagaimana membuat murid pinter dalam situasi yang masih ada bahaya Omicron ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob.
Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om